Oke, baik. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam kenal, senang sekali saya Haris Hadita Subandrio, biasa dipanggil Haris, yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelum kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam webinar kami yang berjudul Greenhouse Gas Gases Emission Introduction yang diselenggarakan oleh PT Karisma Learning and Consulting. Baik, agenda kita hari ini yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian penjelasan mengenai GHG selama 40 menit, dan yang terakhir sesi tanya jawab selama 20 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Karisma Learning and Consulting merupakan perusahaan konsultan terkemuka sejak tahun 2004 dan sudah melayani lebih dari 800 klien. Karisma Learning and Consulting berfokus pada bisnis sustainability dan kami menyediakan jasa di bidang konsultasi, advokasi, serta capacity building. Kami juga telah tersertifikasi sebagai Certified Training Partner CTP dari Global Reporting Initiative GRI Belanda, Carbon Disclosure Project CDP Accredited Provider, dan telah menjadi IFRS Sustainability Alliance. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu silakan dapat mengakses website kami di www.karismanconsulting.co.id ataupun di akun media sosial kami lainnya. Baik, hari ini bersama-sama kita akan membedah apa itu GHG, bagaimana proses perhitungannya, kemudian akan dijelaskan juga best practices beserta challenges-nya. Dan terakhir, Bapak Ibu dapat bertanya langsung kepada narasumber. Sebelumnya, saya juga menginformasikan bahwa nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Saat sesi tanya jawab selesai, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya, atau Bapak Ibu juga dapat drop pertanyaan langsung di kolom Q&A selama berjalannya webinar, dan nanti akan dijawab setelah masuk pada sesi Q&A. Baik, langsung saja. Tidak perlu berlama-lama, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, yaitu Kak Alivia Rahma atau biasa dipanggil Kak Alivia. Beliau merupakan JRI Certified Sustainability Professional dan JHG Konsultan. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 3 tahun dalam GHG dan Sustainability Reporting, strategik, serta lain sebagainya. Oke, nggak perlu lama-lama. Dari Kak Al, apa kabar Kak Al? Halo Mas Haris, Alhamdulillah baik Mas Haris. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih Kak Al. Boleh dijelaskan apa itu GHG, impact-nya apa, urgensinya apa, perhitungan seperti apa, dan yang terpenting apa yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, waktu dan tempat saya silahkan. Oke, terima kasih Mas Haris. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di webinar hari ini yang akan membahas mengenai greenhouse gas emissions atau emisi gas rumah kaca. Nah, pembahasan webinar kita di pagi hari ini itu akan seputar pengenalan atau pengantar dari emisi gas rumah kaca. Dimulai dari konsep sederhana emisi gas rumah kaca, kemudian termasuk juga jenis gasnya itu apa saja, sumbernya dari mana saja, lalu dampaknya apa, kemudian komitmen global maupun nasional dan juga regulasi yang relevan itu apa saja dan diharapkan partisipan itu juga dapat memahami bagaimana proses inventarisasi emisi gas rumah kaca beserta perhitungan dasarnya. Oke, oke. Baik, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut lagi dari Kak Alivia, kita akan polling terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa paham Bapak Ibu mengenai emisi gas rumah kaca ini. Boleh Bapak Ibu dilihat pada layarnya, sudah tersedia survei. Iya, silakan untuk survei bisa langsung diisi.
Sejauh mana Bapak Ibu mengenal emisi gas rumah kaca? Oke, di sini di data saya baru ada setengah dari partisipan yang mengisi. Boleh langsung diisi. Kira-kira untuk Bapak Ibu sendiri belum mengenal atau baru mendengar atau gimana caranya menghitung GHG emisi gitu. Sebenarnya pernah kayak gitu. Atau juga kayak pernah mendalami emisi gas rumah kaca, tapi belum pernah menghitung. Cuma nggak tahu cara menghitungnya kayak gitu. Mungkin ada juga atau udah pernah menghitung gas rumah kaca sendiri. Oke, kami tunggu beberapa saat lagi. Sudah ada 65% dari total partisipan semuanya. Oke, kami kira bungkus bisa dibungkus saja langsung. Baik, bagaimana pollingnya, Mas Haris? Oke, pernah, tapi belum pernah menghitung. Nah, semoga webinar pagi ini bisa memenuhi ekspektasi dari Bapak dan Ibu semua. Oke, ini kita bisa lanjut ya. Oke, lanjut. Mbak Cynthia atau Mas Haris. Oke, mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu di sini pernah melihat gambar ini ya, dan sepertinya sudah familiar juga. Tapi sekarang coba saya jelaskan kembali, dan semoga dengan gambar ini dapat membantu lebih mudah untuk memahami bagaimana perbedaan mendasar dari efek emisi gas rumah kaca. Nah, kita mulai dari gambar yang paling kiri. Nah, di sini terlihat ada lapisan gas rumah kaca ya Bapak dan Ibu yang berwarna merah. Nah, lapisan inilah yang memiliki fungsi untuk menjaga suhu bumi kita tetap hangat, di mana sebagian panas matahari itu masuk ke dalam atmosfer bumi dalam bentuk radiasi dalam bentuk radiasi matahari. Yang kemudian sebagian panas tersebut diserap oleh permukaan bumi dan dipantulkan kembali ke angkasa sebagai re-radiated heat. Nah, inilah bagaimana bumi kita bekerja menjaga suhu bumi secara alamiahnya. Namun seiring berjalannya waktu, nah ini kan populasi manusia di bumi ini kan bertambah ya Bapak dan Ibu. Dan akhirnya aktivitas manusia juga ikut meningkat. Sehingga secara signifikan emisi gas rumah kaca di atmosfer pun ikut meningkat. Terakumulasi dalam beberapa waktu hingga akhirnya eh, lapisan gas rumah kaca tersebut semakin tebal. Akibatnya, lebih banyak panas yang terperangkap di atmosfer karena tidak dapat menembus keluar dari lapisan gas rumah kaca tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemanasan global atau global warming, yaitu suhu bumi menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Kemudian gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, kemudian di nitrogen oksida ini terakumulasi di lapisan atmosfer troposfer, yaitu ada pada lapisan terbawah seperti yang kita bisa lihat di gambar sebelah kanannya Bapak dan Ibu. Nah, lapisan troposfer inilah yang paling sering terpengaruh oleh aktivitas manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa itu climate change atau perubahan iklim? Saya yakin nih, Bapak dan Ibu sering banget mendengar isu perubahan iklim ya. Nah, climate change ini tentu berbeda dengan global warming. Namun mereka itu saling terikat gitu. Jadi, perubahan iklim ini merupakan perubahan pada iklim bumi yang dikarenakan adanya perubahan komposisi atmosfer. Nah, aktivitas manusia atau kita bisa sebut dengan anthropogenic emissions itu telah menyumbang emisi gas rumah kaca sangat besar ke bumi kita. Nah, seperti yang
mungkin sudah biasa dihadapi oleh Bapak dan Ibu khususnya di Kota Jakarta ya, itu kemacetan ada di mana-mana. Nah, itu kan mereka menghasilkan emisi gitu. Kemudian di sisi lain itu juga ada banyak aktivitas penambangan pohon di hutan atau deforestasi, kemudian mungkin pembukaan lahan yang besar. Nah, selain mengurangi pohon yang bisa menyerap karbon, deforestasi atau pembukaan lahan ini juga meningkatkan risiko lainnya seperti banjir. Lalu ada juga aktivitas-aktivitas industri. Nah, bagi aktivitas industri ini yang tidak memperhatikan jejak karbonnya, tentu sangat akan memperburuk kondisi perubahan iklim bumi kita. Pada akhirnya terjadilah bencana iklim atau climate disaster seperti gelombang panas ekstrim, kemudian kekeringan yang berkepanjangan. Selanjutnya juga es-es di kutub itu ikutan mencair karena tingginya suhu bumi. Kemudian lahan perhutanan yang kering itu juga jadi mudah terbakar. Sekalinya terbakar itu bisa menjadi masif gitu. Dan kemudian badai tropis juga menjadi lebih kuat dan banjir juga jadi lebih sering terjadi. Seperti itu. Oke, kemudian apa aja sih jenis dan juga sumber dari emisi gas rumah kaca? Nah, emisi gas rumah kaca itu sumbernya beragam sekali ya Bapak dan Ibu. Dan yang paling sering kita jumpai itu adalah sumber stationary atau stationary source dan juga mobile source. Nah, stationary source itu apa? Ini merupakan emisi tetap atau statis. Biasanya itu terjadi pada industri ya Bapak dan Ibu. Misalkan dari penggunaan boiler, kemudian dari turbin, generator, kompresor, dan lainnya. Nah, umumnya sumber ini itu menggunakan bahan bakar fosil atau diesel. Kemudian yaitu mobile source. Nah, ini segala bentuk transportasi ya Bapak dan Ibu, baik darat, laut maupun udara, dan emisinya ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu ada proses emission. Nah, ini biasanya terjadi juga di industri-industri yang em, mereka terdapat aktivitas proses kimiawi. Nah, misalkan dalam produksi pupuk seperti itu. Kemudian ada forestry and agriculture source. Nah, ini mencakup seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Misalnya pembakaran hutan, kemudian adanya aktivitas pertanian, kemudian aktivitas peternakan yang mayoritas itu mereka menghasilkan gas metana. Selanjutnya itu ada solid waste. Nah, ini biasanya terjadi di TPA ya Bapak dan Ibu. Biasanya itu terjadi penumpukan sampah dan akhirnya ada proses pembusukan sampah organik khususnya yang mengeluarkan gas metan. Kemudian ada effluent treatments. Nah, ini juga biasanya dari instalasi pengolahan air limbah maupun septic tank gitu. Kemudian yang terakhir ada emisi fugitif. Nah, ini emisi yang tidak dapat dikontrol ya Bapak dan Ibu. Umumnya itu berasal dari kebocoran peralatan. Misalnya dari penggunaan refrigeran pada sistem pendingin. Nah, itu kan AC, kulkas yang menghasilkan emisi gas hidrofluorokarbon yang memiliki potensi pemanasan global sangat tinggi. Nah, menurut IPCC itu terdapat 6 jenis gas rumah kaca utama. Yang pertama itu ada karbon dioksida, kemudian ada metan, kemudian ada nitrogen oksida, kemudian ada hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur hexafluoride. Yang masing-masing jenis gas ini memiliki nilai dampak pemanasan yang berbeda juga. Oke, selanjutnya setelah kita memahami apa itu emisi gas rumah kaca, dari mana asalnya, bagaimana dampaknya. Nah, sekarang apa sih yang sudah dilakukan gitu untuk mengatasi hal ini? Karena isu perubahan iklim ini kan bersifat global ya Bapak dan Ibu. Jadi rasanya tidak cukup gitu kalau hanya satu atau dua negara yang bertindak. Nah, kita ini membutuhkan komitmen kolektif, kerjasama lintas negara, dan tentunya dukungan kebijakan yang kuat baik di level internasional maupun nasional. Nah, singkat cerita atau dimulai dari tahun 2015 itu semua negara tanpa terkecuali itu sepakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap perubahan iklim.
melalui COP21 di Paris yang akhirnya melahirkan sebuah perjanjian atau disebut dengan Paris Agreement. Nah, sejak saat itu Paris Agreement inilah menjadi dasar utama untuk semua kebijakan iklim, termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia sendiri juga sudah menyatakan komitmennya melalui NDC dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Kemudian dari situ Indonesia itu telah melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dan ini menjadi bagian dari komitmen hukum Indonesia untuk turut serta dalam upaya global menangani perubahan iklim. Selanjutnya, setelah Indonesia meratifikasi Paris Agreement, itu Indonesia mengeluarkan first NDC yang terbit di tahun 2016 juga. Nah, NDC itu apa? NDC ini adalah dokumen yang resmi dari Indonesia yang berisikan target, strategi, dan rencana aksi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca eh, sebagai komitmen dari Paris Agreement tersebut. Nah, karena semua negara yang menjadi peserta Paris Agreement ini wajib menyusun dan menyerahkan NDC ke UNFCCC atau Badan Iklim PBB. Nah, di NDC pertama Indonesia ini memiliki target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Nah, selanjutnya di tahun 2021 Indonesia itu melakukan pembaruan atau update NDC gitu. Nah, update-nya itu apa? Nah, Indonesia ini menaikkan target penurunan emisi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian Indonesia juga merilis dokumen LTS-LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Nah, dokumen ini merupakan strategi jangka panjang Indonesia untuk mencapai pembangunan rendah karbon hingga tahun 2050. Jadi kalau NDC itu merupakan jangka pendeknya Indonesia, nah LTS LCCR ini adalah panduan jangka panjangnya Indonesia. Selanjutnya, Indonesia mengeluarkan Enhanced NDC di tahun 2022. Nah, apa nih yang baru gitu? Jadi di NDC ini Indonesia itu meningkatkan kejelasan strategi sektor-sektor penghasil emisinya dan mensinkronkan dengan strategi jangka panjang Indonesia dan target NZE atau Net Zero Emission pada tahun 2060. Seperti itu. Kemudian eh, dalam memastikan inventarisasi emisi gas rumah kaca itu dilakukan secara akurat atau ada dasarnya gitu. Nah, Indonesia ini telah menetapkan sejumlah regulasi nasional yang dapat kita gunakan gitu. Nah, kita bisa mulai dari tiga regulasi utama ini. Yang pertama itu adalah Permen LHK nomor 73 tahun 2017 yang merupakan pedoman teknis bagaimana menyelenggarakan dan melaporkan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Kemudian ada Permen LHK nomor 72 tahun 2017. Nah, ini pedoman mengenai pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dari perhitungan biasanya digunakan untuk proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2011. Nah, ini pedoman mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca. Nah, biasanya lembaga atau institusi yang ingin menyampaikan data emisinya secara resmi ke pemerintah. Selanjutnya, meskipun tidak semua perusahaan atau entitas itu diwajibkan melapor. Contohnya kayak perusahaan swasta yang memang tidak memiliki proyek atau bermitra dengan pemerintah. Nah, ini regulasi ini sebenarnya tetap bisa digunakan secara sukarela. Nah, selain regulasi nasional tersebut, dalam melakukan perhitungan atau melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca itu commonly atau Indonesia tuh merujuk
kepada referensi global yang telah diakui secara internasional. Yang pertama itu ada GHG Protokol. Nah, GHG Protokol ini bisa digunakan untuk perhitungan emisi di tingkat organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya kita pakai dokumen corporate standard. Nah, GHG Protokol ini juga memiliki panduan-panduan lainnya yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ada IPCC Guidelines. Nah, ini bisa digunakan juga oleh perusahaan. Nah, biasanya IPCC ini mengeluarkan atau menyediakan angka-angka faktor yang bisa digunakan secara general atau sebagai angka defaultnya semua negara gitu, dan sering sekali digunakan dalam perhitungan. Nah, IPCC sendiri ini mengeluarkan 5 buku panduan nih Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada General Guidance and Reporting, kemudian ada yang untuk sektor energi, sektor avolu, kemudian ada sektor IPU dan juga sektor limbah. Nah, selanjutnya itu ada ISO 14064. Nah, ISO ini menjadi standar internasional dalam perhitungan dan verifikasi emisi gas rumah kaca. Nah, selain yang tadi itu ada juga beberapa pedoman eh, sektor spesifik. Jadi untuk sektor-sektor tertentu lah gitu, seperti Finance Emission Standard, kemudian ada eh, untuk industri oil and gas, dan juga ada untuk bidang ketenaga listrikan. Oke, selanjutnya. Nah, kondisi global. Jadi IPCC ini di tahun 2023 itu telah mengeluarkan report ya Bapak dan Ibu. Jadi yang Bapak dan Ibu lihat pada ketiga grafik di bawah ini itu telah dilaporkan di dalam reportnya IPCC. Yang pertama, kita mulai dari grafik sebelah kiri ini merupakan grafik yang menggambarkan peningkatan emisi gas rumah kaca selama beberapa dekade terakhir akibat dari emisi GRK antropogenik secara global, yaitu ada gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan juga proses industri, kemudian ada gas karbon dioksida dari penggunaan lahan, perubahan lahan, dan juga kehutanan, dan yang terakhir itu ada non-CO2 emissions atau yang termasuk itu adalah CH4, N2O, dan gas terfluorinasi lainnya gitu. Nah, emisi-emisi inilah yang menyebabkan peningkatan konsentrasi atmosfer dari gas-gas utama tadi itu, atau yang bisa kita lihat pada grafik yang di tengah. Nah, grafik yang di tengah ini menunjukkan bahwa konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer itu, terutama dari eh, CO2, CH4, dan N2O, telah melonjak tajam sejak tahun 1850. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak dan Ibu bahwa konsentrasi gas karbon dioksida itu telah mencapai 410 ppm di tahun 2019. Artinya gas-gas ini itu menumpuk di atmosfer dan akibatnya memperkuat efek dari rumah kaca. Kemudian grafik yang ketiga ini merupakan eh, menunjukkan dampaknya gitu. Suhu permukaan global ini telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius antara tahun 2011 hingga tahun 2020 dibandingkan tahun 1850. Bahkan IPCC ini memberikan statement bahwa periode ini adalah periode yang terpanas. Jadi ketiga grafik ini memperlihatkan korelasi yang sangat jelas ya Bapak dan Ibu. Eh, Meningkatnya aktivitas manusia itu meningkatkan emisi, akhirnya konsentrasi gas rumah kaca juga meningkat, dan yang terakhir adalah suhu bumi meningkat. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, mungkin ada beberapa atau sebagian orang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kita itu harus menghitung emisi gitu? Nah, jadi salah satu langkah awal yang paling krusial ya Bapak dan Ibu dalam mengatasi perubahan iklim ini adalah kita harus memahami dampak lingkungan dari aktivitas kita, baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan.
Nah, kenapa ini menjadi penting gitu? Pada akhirnya ketika kita aware ya, kita akan menjadi lebih bijak, terutama misalkan nih dalam pemilihan transportasi yang kita gunakan. Nah, seperti yang kita tahu dan sebelumnya juga saya mention ya Bapak dan Ibu bahwa mobile source itu merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan. Nah, dengan kita menghitung emisi ini, perusahaan atau individu itu jadi bisa menentukan nih ke depannya mau bagaimana. Apakah kita mau shifting ke kendaraan elektrik gitu, atau mungkin kita jadi mikir untuk mengoptimalisasikan rute operasional perusahaan dan tentunya hal-hal ini itu dapat membantu untuk menurunkan emisi dari eh, mobile source gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah kita jadi lebih aware dan menentukan gitu jenis bahan bakar dan juga penggunaan energi kita sehari-harinya. Seperti misalkan di kantor, kemudian mungkin di pabrik atau di gudang gitu, atau mungkin di rumah ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya misalkan kita menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, maka emisi yang kita timbulkan itu akan menjadi lebih sedikit atau lebih rendah gitu. Dan selanjutnya khususnya untuk perusahaan gitu ya. Nah, kita jadi paham nih di mana sih letak emisi yang dihasilkan yang paling besar atau kita sebutnya itu hotspot. Nah, pada akhirnya perusahaan itu jadi bisa tepat sasaran dalam menentukan prioritas efisiensi energi dan menurunkan emisi gas rumah kacanya. Dan yang terakhir, perhitungan ini itu dapat menjadi dasar dalam menentukan target penurunan emisi dan juga mengembangkan rencana atau program-program perusahaan ke depannya. Oke, selanjutnya kenapa sih kok kita perlu inventarisasi emisi gas rumah kaca gitu? Nah, inventarisasi gas rumah kaca sendiri itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengukur dan juga melaporkan emisi dari berbagai sumber dalam ruang lingkup dan juga periode waktu tertentu gitu. Nah, jadi ada beberapa alasan penguat nih, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Nah, yang pertama, perusahaan itu jadi dapat menilai kinerjanya itu bagaimana sih. Nah, dari hal inilah perusahaan juga bisa menentukan baseline emisi dan memantau trennya setiap tahunnya gitu. Jadi, eh, perusahaan sangat dapat terbantu dengan mudah mengevaluasi inisiatif atau program-program yang telah dilakukan gitu. Apakah sudah sesuai target atau belum gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan. Nah, dengan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca, ini perusahaan dapat eh, memberikan data yang andal atau yang dapat diandalkan sehingga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan serta memperlihatkan juga nih komitmen dan tanggung jawab perusahaan terkait dengan keberlanjutan. Nah, apalagi saat ini dan mungkin ke depannya ya Bapak dan Ibu bahwa transparansi itu semakin ditekankan oleh berbagai pihak. Selanjutnya yang ketiga itu ini relate dengan yang sebelumnya. Kalau saat ini itu banyak sekali pihak, mungkin salah satunya klien itu memiliki permintaan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kacanya dari vendor-vendornya. Sehingga hal ini tentu bisa menjadi salah satu keunggulan perusahaan kalau sudah menyusun inventarisasi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, yaitu yang paling sering nih Bapak dan Ibu untuk memenuhi kebutuhan laporan, terutama laporan keberlanjutan. Nah, terlebih jika perusahaan ini menggunakan standar seperti GRI atau OJK gitu dan lainnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga kemarin ada beberapa yang sudah melaporkan ke IDX juga ya. Nah, itu kan diminta memasukkan data emisi dan itu di breakdown satu-satu dan dengan melakukan inventarisasi sudah pasti Bapak dan Ibu akan lebih mudah mengisinya. Nah, kemudian eh, ini bonusnya ya Bapak dan Ibu.
dengan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca, perusahaan itu akan lebih dilirik oleh investor gitu, khususnya yang memang fokus atau memiliki syarat pengungkapan performa pada ESG-nya. Nah, kemudian menumbuhkan kesiapan perusahaan terhadap mungkin akan datangnya permintaan atau regulasi-regulasi yang terkait karbon di kemudian hari. Dan yang paling penting, hal ini tentunya akan memperkuat kesadaran dan keterlibatan tim internal perusahaan khususnya terkait emisi gas rumah kaca. Oke. Nah, tentunya dalam menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca, itu ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan ya Bapak dan Ibu, dan ini bersumber dari GHG protokol. Yang pertama itu adalah relevance. Nah, jadi inventarisasi emisi gas rumah kaca ini harus mencerminkan emisi yang relevan dengan kegiatan perusahaannya, sehingga laporan ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan gitu. Kemudian selanjutnya adalah completeness. Jadi seluruh sumber emisi dalam batasan inventarisasi yang ditentukan itu harus dicatat. Nah, jika ada yang tidak dimasukkan atau dikecualikan, itu perusahaan harus menjustifikasinya dengan jelas. Selanjutnya yaitu adalah konsistensi. Nah, ini merupakan penggunaan metodologi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus menggunakan metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, sehingga dapat dilakukan perbandingan yang berarti gitu. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan, misalkan perubahan metodologi atau batasan inventaris, nah itu harus dijelaskan. Kemudian ada transparansi. Nah, ini seluruh asumsi atau sumber data dan juga metode perhitungan itu harus dijelaskan secara terbuka dan dapat lebih baik dapat ditelusuri oleh auditor atau pembaca laporan. Dan yang terakhir itu adalah akurasi. Nah, ini adalah upaya perusahaan untuk menghitung emisi sedekat mungkin dengan kenyataannya. Jadi tidak overestimate atau underestimate seperti itu. Misalnya, sebuah perusahaan itu menghitung emisi listrik berdasarkan tagihan listriknya langsung. Jadi, bukan dari asumsi luasan per meter persegi gedung gitu. Nah, ini tentunya akan meningkatkan akurasi perhitungan karena berdasarkan data aktual. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan tahapan utama ya Bapak dan Ibu dalam melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Yang pertama itu, Bapak dan Ibu perlu menentukan batasan organisasi. Kemudian, selanjutnya, Bapak dan Ibu juga perlu menetapkan batasan operasional. Kemudian, jika sudah menentukan dua batasan tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan data dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke batasan organisasi. Sebelum perusahaan itu menghitung emisi gas rumah kacanya, hal pertama yang perlu ditentukan adalah batasan organisasi. Nah, ini menjadi sangat penting karena akan menentukan fasilitas mana aja sih yang emisinya perlu kita catat dalam laporan inventarisasi gitu atau dalam perhitungan. Nah, ada dua pendekatan yang dapat Bapak dan Ibu pilih. Yang pertama itu adalah pendekatan equity share. Yang kedua itu adalah pendekatan kontrol. Nah, control approach ini terbagi lagi menjadi financial control dan juga operational control. Nah, yang pertama, equity share itu apa sih? Nah, dalam pendekatan ini, emisi itu dilaporkan berdasarkan porsi kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham terhadap suatu entitas. Misalkan perusahaan itu memiliki 40% saham di suatu joint venture. Nah, maka hanya 40% emisi dari fasilitas tersebut itu yang dilaporkan.
Nah, pendekatan ini umumnya itu digunakan oleh perusahaan yang punya banyak investasi patungan. Sebagai contohnya, contoh lainnya, perusahaan Bapak nih memiliki 35% saham di PT ABC yang merupakan perusahaan patungan yang mengoperasikan fasilitas produksi. Nah, jika Bapak memilih melaporkan emisinya berdasarkan proporsi kepemilikan saham ini, maka perusahaan Bapak itu eh, tetap melaporkan 35% dari total emisi fasilitas tersebut meskipun perusahaan Bapak tidak memiliki kendali atas operasional maupun finansial. Nah, pendekatan ini biasanya itu digunakan jika ingin merefleksikan risiko secara proporsional terhadap kepemilikan. Nah, kemudian kita masuk ke pendekatan kontrol. Nah, yang pertama itu ada financial control. Nah, perusahaan ini perlu melaporkan secara keseluruhan atau 100% emisi dari fasilitas yang dikendalikan secara finansial. Artinya, perusahaan itu punya kewenangan dalam mengambil keputusan secara finansial dan operasional. Nah, biasanya pendekatan ini sejalan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Atau mungkin contoh lainnya itu sekarang perusahaan ibu nih. Nah, perusahaan ibu memiliki saham sebesar 45% di PT ABC. Nah, tapi perusahaan ibu itu memiliki perjanjian yang memberikan hak secara keseluruhan untuk menentukan anggaran dan kebijakan operasional. Maka 100% emisi dari PT ABC itu perlu masuk atau dilaporkan oleh perusahaan ibu. Jadi bukan dari sahamnya yang 45%, tapi karena perusahaan ibu ini memiliki eh, hak untuk menentukan secara finansial, maka seluruh emisi harus dilaporkan. Dan yang terakhir ini adalah operational control. Nah, ini yang paling umum atau paling sering digunakan. Nah, di sini perusahaan itu melaporkan keseluruhan atau 100% emisi dari fasilitas yang dioperasikan, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan saham. Yang penting adalah perusahaan ini memiliki otoritas secara penuh dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan operasionalnya. Ini contoh lainnya, misalnya perusahaan Bapak itu dapat mengatur secara keseluruhan operasional dari penggunaan energi, kemudian dari penggunaan kendaraan, dan lainnya. Nah, maka 100% emisi dari aktivitas di fasilitas tersebut itu harus dilaporkan oleh perusahaan Bapak, terlepas dari besar kecilnya kepemilikan saham. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu perlu memilih satu pendekatan ya yang konsisten untuk melaporkan emisi gas rumah kacanya. Nah, pemilihan pendekatan ini nih sangat penting karena akan berdampak langsung terhadap seberapa besar sih emisi yang akan dilaporkan perusahaan. Nah, maka dari itu pendekatan yang terpilih itu harus konsisten dan dijelaskan dengan transparan di dalam laporan. Oke, selanjutnya yaitu operational boundaries atau batasan operasional. Nah, setelah kita memahami tadi batasan organisasi, di tahap ini perusahaan itu perlu mengidentifikasi emisi yang akan di sumber-sumber emisi yang akan dicakup gitu dalam perhitungan. Nah, apakah berasal langsung dari operasi perusahaan atau mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas perusahaan. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada direct emission dan juga ada indirect emission. Nah, direct emission sendiri ini adalah emisi yang muncul langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Seperti emisi dari mesin boiler, kemudian kendaraan milik perusahaan atau genset yang di fasilitas perusahaan gitu. Kemudian kalau yang indirect ini adalah emisi yang tidak terjadi langsung dari fasilitas kita, tapi menjadi konsekuensi dari aktivitas perusahaan kita. Contohnya, kita membeli listrik dari PLN. Nah,
emisinya ini kan terjadi di pembangkit listrik ya, tapi karena kita mengkonsumsinya, nah kita tetap bertanggung jawab untuk melaporkan emisinya. Nah, cakupan-cakupan ini itu terbagi menjadi tiga, Bapak dan Ibu. Untuk direct emission itu masuk ke skop 1, untuk indirect emission itu masuk ke skop 2 dan skop 3. Nah, untuk perhitungannya, skop 1 dan skop 2 ini menjadi hal yang mandatori ya Bapak dan Ibu, kecuali untuk yang skop 3 ini, untuk saat ini masih menjadi opsional gitu. Nah, contoh dari skop 1 itu seperti yang tadi ya Bapak dan Ibu, seperti bahan bakar milik perusahaan atau dari kendaraan, kemudian genset. Nah, kemudian yang skop 2 ini adalah uh, indirect emission from electricity, jadi emisi dari listrik yang kita beli ya Bapak dan Ibu. Wah, dan juga energi lainnya yang kita beli. Nah, selanjutnya itu adalah skop 3, other indirect GHG emission. Nah, walaupun ini opsional, tapi bagi beberapa perusahaan itu menjadi krusial gitu. Nah, ini merupakan emisi dari seluruh rantai pasok dan juga aktivitas pendukung lainnya yang tidak dimiliki oleh perusahaan secara langsung. Contohnya itu ada eh, produksi bahan baku atau produksi barang yang kita beli gitu. Kemudian yang paling sering itu ada business travel, kemudian ada employee commuting seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan gambaran secara besarnya ya Bapak dan Ibu, bisa kita lihat yaitu ada skop 1 yaitu direct emission, kemudian ada skop 2 indirect, kemudian ada skop 3 other indirect emission yang terbagi menjadi upstream activities dan downstream activities. Oke, lanjut. Nah, dalam kategorisasi skop 3 ini, khususnya di skop 3 ya Bapak dan Ibu, ini ada sedikit perbedaan pengelompokan kategorisasi dari GHG protokol dan juga ISO 14064. Di mana pada ISO 14064 strip 1, emisi skop 3 ini terbagi menjadi 4 kategori yang Bapak dan Ibu bisa lihat, yaitu dari kategori 3, kategori 4, kategori 5, dan kategori 6. Nah, di kategori 1 dan kategori 2 itu termasuk dalam skop 1 dan juga skop 2. Kemudian untuk yang GHG protokol ini cukup banyak ya Bapak dan Ibu, karena mereka itu dibagi menjadi upstream dan juga downstream. Kemudian per jenis aktivitasnya juga itu dipecah satu-satu hingga ada 15 kategori. Oke, selanjutnya, nah ini kita bisa lihat ini bisa menjadi acuan kita sebenarnya untuk pembanding aja sih Bapak dan Ibu. Ini kalau kita lihat pada kolom yang paling kiri ini merupakan pembagian kegiatannya berdasarkan upstream dan juga downstream. Kemudian kolom kedua dan kolom ketiga itu adalah kategorisasinya berdasarkan ISO 14064 dan juga GHG protokol. Nah, kita ambil contoh salah satu misalnya employee commuting. Nah, kalau di ISO itu dia masuknya ke kategori 3, sedangkan untuk GHG protokol itu masuk ke skop 3 kategori 7. Jadi sebenarnya ini tuh hanya penentuan sih, penentuan pengelompokan saja yang nantinya bisa kita statementkan saat menyusun laporan inventarisasi. Oke, kita lanjut. Jadi untuk GHG protokol ini kan tadi dibagi upstream dan downstream ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih upstream dan downstream itu? Nah, upstream itu merupakan emisi dari aktivitas yang terjadi sebelum produknya itu sampai ke perusahaan kita. Dan yang downstream ini adalah emisi dari aktivitas setelah produk ini keluar dari perusahaan kita. Jadi dari gate perusahaan sampai akhirnya ke end user gitu. Nah, menurut GHG protokol, upstream kategori itu ada 8 nih Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa ulas sedikit aja ya Bapak dan Ibu sebagai gambaran.
Nah, di upstream ini kategori pertama itu ada purchase goods and service. Nah, ini merupakan emisi dari seluruh bahan baku cradle to gate, bahan baku dan juga jasa yang dibeli oleh perusahaan gitu. Kemudian ada capital goods. Nah, ini merupakan emisi dari eh, aset jangka panjang perusahaan yang dibeli seperti mesin, kendaraan, dan lainnya. Kemudian ada fuel and energy related activities. Nah, ini itu termasuk emisi dari eh, ekstraksi dan distribusi bahan bakar. Kemudian juga eh, ada perhitungan emisi dari ekstraksi hingga distribusi pembangkit listrik ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada upstream transportation and distribution. Nah, ini itu adalah emisi dari transportasi logistik sebelum barang itu tiba di perusahaan. Kemudian ada waste generate in operation. Nah, ini adalah emisi dari pengolahan dan juga pembuangan limbah yang fasilitasnya itu tidak dikontrol oleh perusahaan. Kemudian ada business travel, perjalanan dinas oleh perusahaan, perjalanan dinas karyawan. Kemudian ada employee commuting. Nah, ini emisi dari perjalanan karyawan dari rumah ke tempat kerja dalam kendaraan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada upstream lease asset. Nah, ini merupakan emisi dari aset sewaan yang digunakan oleh eh, dalam operasional gitu. Contohnya penggunaan energi yang menjadi skop 1 dan skop 2 penyewa. Oke, kita lanjut. Yang downstream ini ada 7 ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama ada downstream transportation and distribution. Ini merupakan emisi transportasi logistik setelah produk itu dikirimkan ke pelanggan. Kemudian ada processing of sold products. Nah, ini merupakan emisi dari pemrosesan lebih lanjut oleh pelanggan. Kemudian ada use of sold products. Nah, ini merupakan emisi dari penggunaan produk oleh konsumen gitu. Kemudian ada end of life treatment of sold products. Nah, ini merupakan emisi dari kegiatan daur ulang atau pembuangan produk. Kemudian ada downstream lease asset. Nah, ini merupakan emisi aset perusahaan yang disewakan ke pihak lain. Kemudian ada franchise. Nah, ini merupakan emisi dari kegiatan operasi franchise atau waralaba. Kemudian yang terakhir ini adalah emisi dari investment atau portofolio investasi perusahaan. Nah, ini biasanya menjadi material nih Bapak dan Ibu untuk perusahaan keuangan maupun bank dan juga investor. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih caranya kita mengumpulkan data untuk menghitung emisi gitu. Nah, ada dua jenis pendekatan yang dapat digunakan, yaitu ada primary data yang merupakan em, data yang dikumpulkan secara langsung dari aktivitas atau proses aktual. Contohnya yaitu konsumsi energi aktual di fasilitas produksi, kemudian jarak aktual pengiriman berdasarkan rute logistik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah secondary data. Nah, secondary data ini data yang diperoleh dari sumber lain ya Bapak dan Ibu, seperti database yang dapat diakses oleh publik, kemudian literatur ilmiah, dan lainnya. Oke, jadi pemilihan data ini antara primary dan juga secondary itu tentunya ada plus minusnya Bapak dan Ibu. Nah, untuk primary data ini memberikan keuntungan untuk perusahaan yaitu menggambarkan secara spesifik atau menjadi menjadi sangat representatif untuk menggambarkan aktivitas dari perusahaan gitu. Nah, tapi kekurangannya apa nih? Tantangannya apa nih? Nah, data itu seringkali sulit dikumpulkan. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang secondary data, ini memiliki keuntungan bagi perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap gitu. Jadi, perusahaan itu memungkinkan menghitung emisi dengan secondary data ini. Jadi, lebih hemat waktu dan juga lebih hemat biaya gitu. Nah, tapi tantangannya atau kekurangannya apa? Keterbatasannya apa? Nah, perusahaan itu jadi kurang mencerminkan aktivitas spesifik perusahaannya.
dan agak sulit gitu untuk menunjukkan dampak langsung dari upaya pengurangan emisi. Oke, kita lanjut. Nah, eh, lalu mengapa perusahaan itu masih sulit untuk mengumpulkan atau mendapatkan data primer atau primary ya, khususnya pada skop 3. Nah, ini ada beberapa tantangan utama yang seringkali dihadapi. Yang pertama itu adalah jumlah suppliernya yang terlalu banyak, kemudian kurangnya pemahaman supplier tentang inventarisasi emisi, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan data. Nah, seringkali juga karena hambatan bahasa atau mungkin datanya itu confidential. Nah, bagaimana ini kita mengatasinya gitu? Nah, perusahaan itu dapat memulai itu dengan fokus pada pemasok yang paling relevan atau memiliki potensi dampak emisi paling tinggi, atau misalkan pemasok yang memiliki pengalaman terkait perhitungan emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian perusahaan juga dapat memberikan edukasi atau setidaknya panduan gitu untuk mengisi data emisi gas rumah kaca. Nah, tapi alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu untuk menghindari perbedaan metodologi dan kualitas perhitungan emisi gas rumah kaca ini, alangkah baiknya Bapak dan Ibu itu meminta data aktivitasnya saja dan dihitungkan oleh perusahaan untuk emisinya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang sangat penting ya Bapak dan Ibu, yaitu perhitungan emisi gas rumah kaca. Nah, dalam menghitung emisi ini, GHG protokol itu memberikan dua metode perhitungan, yaitu direct measurement atau pengukuran langsung. Jadi, data emisi yang didapatkan itu dikalikan dengan nilai GWP. Kemudian yang kedua itu ada calculation, yaitu dengan menggunakan aktivitas data atau data aktivitas yang dikalikan dengan faktor emisi dan juga nilai GWP. Nah, data aktivitas itu apa sih gitu? Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan perhitungan melalui catatan data aktivitas operasinya. Nah, misalnya berapa jumlah bahan bakar yang dikonsumsi dalam satuan liter. Kemudian berapa kilowatt listrik yang dikonsumsi, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, dalam perhitungan emisi ini kan ada namanya emission factor atau faktor emisi. Nah, apa itu faktor emisi? Nah, faktor emisinya adalah angka eh, yang menunjukkan jumlah emisi gas rumah kaca atau biasanya dalam satuan kilogram atau ton CO2 ekivalen yang dilepaskan per satuan aktivitas tertentu. Dengan kata lain, faktor emisi ini digunakan untuk mengubah aktivitas manusia seperti konsumsi bahan bakar, listrik, atau lainnya menjadi estimasi jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, Bapak dan Ibu di sini tuh bisa mendahulukan penggunaan faktor emisi yang dirilis oleh nasional atau kalau di kita itu berarti oleh Indonesia gitu. Nah, kenapa begitu? Karena faktor emisi nasional ini eh, didasarkan pada data, teknologi, atau kondisi lokal suatu negara. Jadi lebih mencerminkan realita di negara tersebut dan lebih representatif dibandingkan dengan angka rata-rata global atau default, sehingga tingkat keakuratannya itu akan lebih tinggi. Tuh. Terus bagaimana jika faktor emisi nasional yang dicari itu tidak tersedia gitu, atau kesulitan ditemukan? Nah, Bapak dan Ibu baru bisa menggunakan faktor emisi default yang disediakan oleh IPCC Guidelines, dan kalau nggak ada juga, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan faktor emisi dari DEFRA, US EPA, dan lainnya. Nah, hal ini itu berkaitan erat dengan tier. Jadi tier ini merupakan tingkat akurasi, kompleksitas, dan juga tingkat terperincinya metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca. Jadi ketika Bapak dan Ibu itu menggunakan faktor emisi default IPCC, maka tingkat keakuratannya masuk ke dalam tier 1. Kemudian kalau Bapak dan Ibu menggunakan faktor emisi nasional, maka masuk ke tier 2, dan jika Bapak dan Ibu menghitung spesifik sendiri atau dari penelitian yang
spesifik gitu. Nah, itu masuk ke dalam tier 3 dengan catatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini merupakan contohnya ya Bapak dan Ibu, yang tabel bawah sebelah kiri ini merupakan eh, default faktor emission dari IPCC, dan yang sebelah bawah kanan ini yaitu nasional milik Gatrik ESDM. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan ada pembahasan GWP value ya. Nah, GWP ini merupakan gambaran seberapa besar sih suatu gas rumah kaca itu memerangkap panas di atmosfer dibandingkan dengan gas karbon dioksida. GWP value ini angkanya itu biasanya dirilis oleh IPCC melalui assessment report ya Bapak dan Ibu. Dan saat ini yang paling update itu adalah assessment report 6 atau Six Assessment Report AR6 biasa disebut, itu rilis pada tahun 2024 kemarin. Dan sebaiknya Bapak dan Ibu menggunakan eh, GWP value yang terbaru untuk menghitung emisi. Nah, ini mungkin sebagai contohnya ya, dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan, di mana gas karbon dioksida dibandingkan dengan nilai GWP karbon dioksida itu angkanya tetap 1. Sedangkan untuk yang eh, gas metan atau CH4 yang non-fosil dibandingkan dengan karbon dioksida nilainya yaitu 27. Artinya gas CH4 ini memiliki dampak sebesar 27 kali lipat dibandingkan gas karbon dioksida. Oke, lanjut. Oke, nah berikut ini adalah skema perhitungan untuk perusahaan yang menggunakan bahan bakar operasional ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama-tama perusahaan itu perlu menyediakan data aktivitasnya. Nah, kalau misalkan bahan bakar berarti dalam satuan liter, yang kemudian kita perlu mencari konsumsi energinya, yang kemudian data konsumsi energi itu dikalikan dengan faktor emisi eh, yang Bapak dan Ibu bisa gunakan dari IPCC atau nasional, kemudian didapatkan angka emisinya dalam satuan ton. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil akhir dalam ton CO2 ekivalen, Bapak dan Ibu perlu mengkalikannya dengan nilai GWP yang barusan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh perhitungannya untuk skop 1 ya Bapak dan Ibu. Misalkan nih, data aktivitasnya itu dari konsumsi energi untuk kendaraan. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakarnya yaitu 300.000 liter. Kemudian kita perlu tahu nilai density dan NCV-nya. Nah, di sini kita bisa cari dari nasional ya, Bapak dan Ibu, dari SDM. Kemudian berapa sih emisi gas rumah kacanya dari konsumsi bahan bakar tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan sederhananya, yaitu data aktivitas dikalikan faktor emisi dan juga GWP. Nah, pertama kita perlu tahu dulu konsumsi energinya berapa, biasanya dalam satuan terajoule. Yang kemudian, karena ini merupakan proses pembakaran ya Bapak dan Ibu, jadi ada 3 emisi utama nih. Ada karbon dioksida, CH4, dan N2O. Jadi masing-masing energi consumption tersebut dikalikan dengan faktor emisi berdasarkan jenis gasnya, dan juga dikalikan nilai GWP berdasarkan jenis gasnya, hingga akhirnya nanti hasil emisinya dijumlahkan dalam satuan ton CO2 ekivalen. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan skema perhitungan untuk skop 2 ya Bapak dan Ibu, dan sepertinya skop 2 ini perhitungan paling mudah, tapi harus teliti nih Bapak dan Ibu, karena angka faktor emisi yang tersedia pada Gatrik atau yang disediakan oleh SDM itu dibagi per grid. Jadi Bapak dan Ibu itu harus benar-benar mengetahui di mana lokasi perusahaan atau kantor cabang. Nah, biasanya kan tersebar tuh di mana-mana. Atau mungkin pabriknya perusahaan Bapak itu juga bisa. Nah, dari data aktivitas tersebut, eh, karena biasanya kalau listrik itu udah dalam satuan konsumsi energi ya, megawatt
per hour. Nah, itu bisa langsung dikalikan dengan faktor emisinya dan juga nilai GWP-nya untuk mendapatkan hasil akhir ton CO2 ekivalen. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan contohnya ya Bapak dan Ibu untuk konsumsi energi listrik. Nah, di sini kita tahu eh, nilai konsumsinya berapa dan juga kita perlu tahu itu lokasinya ada di mana gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa eh, mengkalikannya konsumsi energi listrik dikalikan dengan faktor emisi sesuai dengan grid angka yang disajikan pada gatrik, kemudian dikalikan dengan nilai GWP-nya. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan untuk emisi skop 3. Nah, sebagai contohnya nih di sini saya ambil perhitungan emisi dari bisnis travel yang menggunakan pesawat terbang ya Bapak dan Ibu. Nah, data aktivitasnya itu jarak dalam satu kali penerbangan yang kemudian dapat dikalikan dengan faktor emisinya. Nah, kalau misalkan bisnis travel dengan pesawat terbang itu biasanya dibagi lagi. Ada short haul, ada medium haul, ada long haul. Nah, itu penentunya dalam angka faktor emisi. Nah, kemudian nilai emisinya dapat dikalikan dengan nilai GWP untuk mendapatkan hasil akhir ton CO2 ekivalen. Nah, perhitungan emisi skop 3 ini sangat-sangat beragam ya Bapak dan Ibu, mengingat terdapat 15 kategori di dalamnya. Nah, bahkan dalam satu kategori saja itu bisa ada 3 hingga 4 pendekatan yang dapat dipilih oleh Bapak dan Ibu. Dan seluruh pendekatan tersebut terdapat pada panduan teknis yang disediakan oleh GAG Protokol. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya untuk bisnis travel oleh pesawat terbang. Ini merupakan jarak yang angka yang perlu diketahui itu adalah jarak per kepala ya Bapak dan Ibu. Yang kemudian di sini salah satu contohnya itu menggunakan distance based method approach, jadi dari jarak. Nah, karena ini merupakan penggunaan bahan bakar, jadi ada 3 emisi utama, CO2, CH4, dan N2O, sehingga masing-masing data aktivitas tersebut dikalikan dengan faktor emisinya sesuai dengan kategorisasinya, dan juga dikalikan dengan nilai GWP-nya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini bisa dikatakan step terakhir ya Bapak dan Ibu, yaitu tahap reporting atau pelaporan, dan biasanya berkaitan erat dengan proses inventarisasi emisi gas rumah kaca. Nah, dalam penyusunan laporan ini itu terdapat beberapa poin yang penting untuk dituangkan ke dalam laporan sebagai informasi yang mendukung perhitungan emisi gas rumah kaca. Nah, selain menjelaskan mengenai bisnis perusahaannya itu bergerak di bidang apa, kemudian lokasinya di mana dan sebagainya, Bapak dan Ibu perlu mencantumkan. Yang pertama itu adalah periode pelaporan perhitungan. Nah, biasanya perhitungan ini dilakukan eh, tahunan, jadi terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu perlu menuangkan juga pemilihan batasan organisasi yang dipilih. Bisa equity share, atau financial control, atau operational control. Nah, Bapak dan Ibu ini perlu ditekankan bahwa Bapak dan Ibu perlu memilih hanya satu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai batasan operasional, di mana Bapak dan Ibu itu perlu menjelaskan emisi apa saja, sumber emisi apa aja yang masuk, kemudian yang dihitung itu akan skop 1, skop 2, atau skop 3 juga masuk, seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi, di breakdown bahwa eh, aktivitas perusahaannya apa saja, kemudian sumber emisinya itu ada apa saja, misalkan ada stationary combustion, ada mobile combustion, dan lainnya. Nah, setelah itu perlu dijelaskan juga Bapak dan Ibu itu menggunakan faktor emisi atau data itu sumbernya dari mana aja gitu. Nah, Bapak dan Ibu di sini bisa menggunakan
data IPCC atau nasional atau lokal untuk faktor emisi. Kemudian untuk data aktivitasnya juga Bapak dan Ibu perlu menjelaskan apakah datanya didapatkan data primer atau data sekunder. Kemudian Bapak dan Ibu perlu menjelaskan juga eh, perhitungan emisinya itu seperti apa, menggunakan formulanya itu apa saja, kemudian perhitungannya itu perlu di breakdown dengan jenis-jenis gasnya, yang termasuk itu apa saja. Nah, kemudian hasil emisinya itu dikonsolidasikan berdasarkan skop, dan penting sekali Bapak dan Ibu itu juga harus menghitung intensitasnya, karena bisa saja ternyata emisi tahun ini naik meningkat, tapi ternyata produksinya itu jauh lebih meningkat, maka intensitasnya akan lebih sedikit gitu. Nah, itu kan sebenarnya baik gitu ya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir itu ada comparative analysis, yaitu tren tahun ke tahun. Oke. Selanjutnya ini ada validasi dan juga verifikasi. Nah, validasi ini bersifat memastikan ya Bapak dan Ibu apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai, lengkap, dan kuat sebelum inventarisasi itu difinalisasikan. Sedangkan verifikasi ini dilakukan setelah inventarisasinya itu selesai disusun dengan fokus pada pemeriksaan akurasi, kelengkapan data, serta perhitungannya. Dan biasanya verifikasi ini dilakukan oleh pihak ketiga independen. Nah, kenapa menjadi penting gitu? Yang pertama, verifikasi ini dapat membantu memastikan bahwa data yang dilaporkan itu akurat, lengkap, dan juga bebas dari kesalahan yang signifikan. Kemudian membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan standar terlebih mengenai ISO 14064 atau GHG protokol. Nah, kemudian eh, validasi ini juga dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, seperti eh, perusahaan Bapak dan Ibu nih perlu sistem pencatatan data dan metodologi yang seperti apa gitu untuk memudahkan ke depannya. Kemudian, penjaminan pihak ketiga ini dapat membangun kepercayaan dari investor, regulator, dan juga pelanggan Bapak dan Ibu. Kemudian, menunjukkan juga bahwa perusahaan itu telah serius dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya. Dan yang paling terakhir itu dapat mengurangi risiko reputasi atau kesalahan data atau yang tidak sesuai dengan standar. Oke, selanjutnya. Nah, ini biasanya nih ada kendala atau tantangan nih yang sering dihadapi perusahaan gitu ketika ingin menghitung atau melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Nah, mungkin Mas Haris bisa dibantu untuk pollingnya ya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa dipilih sekiranya tantangan yang sering dihadapi oleh Bapak dan Ibu itu apa sih gitu. Baik, kita mulai polling lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah penjelasan dari Kak Al yang super menarik kayak gitu, kita survei lagi. Kira-kira eh, untuk tantangan yang sering atau kira-kira akan dihadapi oleh Bapak Ibu tuh meliputi apa aja? Di sini di layar saya sudah mencapai 45% partisipan yang mengikuti pollingnya. Mungkin mau ditambah lagi. Sementara paling banyak ketersediaan data dan kualitas datanya, hmm, limited internal capacity. Oke, sudah 61%. Oh, ada yang ganti pertanyaan. Oh, ada yang ganti jawaban. Baik. 60% dengan jawaban terbanyak itu ada di ketersediaan data. Oke, oke, boleh kita wrap up kali ya, gitu. Oke, Iya, silakan. hasilnya, hmm, oke, yang paling banyak ini adalah ketersediaan data dan juga kualitas data ya Bapak dan Ibu. Ada 46% nih.
hampir 50% ya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas sedikit untuk ketersediaan data dan kualitas data. Nah, biasanya ini terjadi karena datanya itu nggak lengkap, datanya itu nggak konsisten. Em, Terus seringkali itu ditemukan juga catatan dari divisi A itu angkanya sekian, divisi B angkanya sekian. Atau mungkin PIC-nya orang yang megang data ini berubah, jadi datanya juga ikut berubah. Nah, ini penting banget ya Bapak dan Ibu untuk pada akhirnya perusahaan itu perlu mendevelop internal data collection atau template yang sudah dilengkapi dengan historical data. Nah, akan lebih baik lagi jika historical data itu dapat ditelusuri buktinya, evidence-nya atau raw datanya disimpan di mana. Misalnya kwitansi pembelian bahan bakar, kemudian atau tagihan pembayaran listrik seperti itu. Terus bagaimana nih kalau datanya nggak lengkap? Nah, Bapak dan Ibu ini bisa menggunakan bantuan konsultan nih untuk mendapatkan atau menemukan data sekundernya. Seperti itu. Kemudian tadi apa lagi ya Mas Haris ya? Kemudian ada low stakeholder awareness, eh, kapabilitas internal kayak Oke, gitu. mungkin kita bahas sedikit untuk semuanya ya. Eh, Selanjutnya itu adalah keterbatasan kapasitas internal. Nah, ini itu sebenarnya akan ada efek dominonya ya Bapak dan Ibu. Tentu sebelum melakukan inventarisasi, personal ini perlu mengikuti training terlebih dahulu. Nah, biasanya perusahaan itu akan engage dengan konsultan dari training atau seringkali juga hingga laporan inventarisasinya itu terbit. Nah, hal ini juga dapat membantu perusahaan tentunya untuk menentukan batasan organisasi, kemudian menentukan batasan operasional yang akan dicakupkan dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu penentuan faktor emisi. Nah, kadangkala eh, penggunaan faktor emisi ini setiap tahunnya suka beda nih Bapak dan Ibu atau tidak konsisten sehingga angka yang dihasilkan juga tidak bisa dibandingkan gitu. Maka dari itu perusahaan itu perlu mendevelop reference sheet sehingga dapat ditelusuri dengan baik. Selanjutnya itu sama halnya dengan inconsistent methodologies. Nah, metodologi yang digunakan antar personal atau departemen itu tidak konsisten gitu. Maka hasil yang didapatkan juga akan bervariasi gitu. Nah, hal ini tentu menjadikan internal reviewer ataupun eksternal itu sangat penting ya Bapak dan Ibu. Kemudian mungkin bagi beberapa perusahaan untuk melakukan external verification itu cukup mahal. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin bisa mencari opsi mana LVV yang dapat melakukan partial assurance untuk menekan budgetnya. Dan tentunya perhitungan yang baik adalah perhitungan yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir itu yaitu rendahnya kesadaran pemangku kepentingan gitu. Ini perlu nih Bapak dan Ibu sama-sama gitu mengevaluasi internalnya. Mungkin bisa mengintegrasikan target penurunan gas rumah kaca ke dalam KPI perusahaan atau kita meningkatkan awareness-nya dengan engage dengan konsultan gitu untuk mengadakan pelatihan sehingga timbul rasa penasaran dan juga akhirnya dapat melakukan perhitungan emisi gas rumah kacanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Haris. Oke, baik. Sepertinya materi yang disampaikan sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Haris. Oke, baik. Terima kasih Kak Olivia atas pemaparannya dan tentu saja langsung kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau bisa drop pertanyaan dalam kolom Q&A.